Kabar, Pak. Baik, baik. Pak, ini mumpung banget lagi di Bursa Efek Indonesia. Ingat banget Pak Purbaya kayak beberapa pekan lalu ngomong IHSG to the moon gitu kan Pak. Sekarang di 8.600 loh Pak. Ya nggak? Ya ini mungkin masih belum dengar diskusi kita di sini. Saya yakin setelah diskusi kita udah naik ke 8.650 kali. Gitu ya. Setelah diskusi ini, kasih tepuk tangan dulu buat Pak Purbaya. Oh, betul. Pak Purbaya, tadi sebagai koordinator KSSK ya, kalau kata Pak Bakun kan, payung regulasi diterapkan, berarti kan tantangannya tuh ada pada implementasi. Nah dari sudut pandang Kemenku dan juga dari sudut pandang KSSK, saya pengen tahu Pak, dari bagian mana P2SK ini bisa meningkatkan daya tahan sistem keuangan kita, terutama dalam menghadapi gejolak yang ada di global dan eksternal. Silakan Pak. Makasih Mbak Ade. Kalau kita dengarkan tadi penjelasan dari Pak Misbakun, jelas sekali bahwa yang memberi kekuatan lebih LPS, OJK, BI, keuangan sedikit. Bahkan malah berkurang. Tadinya kan LPS lapor ke kita, sekarang lapor ke DPR. Saya rugi. Jadi gini, ada satu hal yang amat positif sekali dari P2SK itu, yaitu peran Bank Sentral. Dulu kan hanya menjaga nilai tukar dan diterjemahkan ke stabilitas harga kan. Sekarang ada nanti kalau jadi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini satu hal yang bagus sekali, karena pengamatan saya selama ini, walaupun KSSK ada koordinatornya Menteri Keuangan, pada waktu diskusi kita cenderung terikat di koridor masing-masing. OJK ngomongin OJK, keuangan ngomongin keuangan, BI ngomongin kebijakan Bank Sentral, LPS nunggu bank bangkrut. Dia ngapa-ngapain. Itu mah. Kalau menyenangkan kalau ngajak Pak Purbaya. Itu kerjaan saya zaman dulu soalnya. Gitu ya Pak. Enak ngapa-ngapain gajinya gede. Sekarang dia yang menikmati deh. Saya gini, dengan adanya unsur tadi, jadi kita bisa overlap ketika diskusi dengan Bank Sentral. Jadi ketika saya concern ke pertumbuhan, saya biasanya ya kita gelontorkan kebijakan fiskal dan lain-lain. Tapi kan mesin ekonomi nggak ada hanya fiskal saja. Fiskal hanya pemerintah. Di satu sisi lain kita perlu dorongan dari moneter yang bisa menggerakkan sektor swasta lebih cepat. Kalau kemarin-kemarin saya diskusi di KSSK, pasti mereka akan bilang itu daerah kami, jangan masuk daerah kami, kira-kira gitu ya, Destri ya. Kalau sekarang, daerah kita juga. Anda kebijakannya beda, pertumbuhan kita bisa susah. Itu tanggung jawab Anda juga. Jadi ke depan saya pikir ini amat baik sekali kalau undang-undang jadi. Kapan Pak undang-undang jadi Pak? Sebentar lagi ya, sebentar lagi. Sebagai contoh, ketika saya mulai di Kementerian Keuangan, minggu pertama saya gelontorkan uang 200 triliun ke sistem perekonomian JDR. Itu kan membangkitkan semangat di perekonomian, mereka semakin optimistis, ekonominya mulai bergerak, bursa saham naik, naik. Saham naik, naik. Waktu ke 8.000 lebih, udah senang orang. Katanya dulu kalau Purbaya menterinya cilaka. Sekarang 8.600, lumayan kan. Ini akan naik terus. Karena kita ngerti betul penyakit kita apa, dan dengan nanti framework yang baru, kita akan bisa berkoordinasi dengan Bank Sentral lebih baik lagi. Uang tumbuh M0 tumbuh dari hampir 0 ke 13%. Tapi di bulan Oktober tiba-tiba turun lagi dari M0, base money, primary money, base money, atau uang yang paling bisa dikendalikan oleh Bank Sentral. Di bulan Oktober turun lagi ke sekitar 7%. Saya juga bingung, ada apa tuh? Saya nggak peduli, saya injek lagi. Saya masukin lagi 76 triliun. Mudah-mudahan November naik. Tapi saya dengar katanya di perbankan agak ketat lagi sedikit sekarang. Karena saya lihat
Yield obligasi saya naik lagi dari 5,9 ke 6,3 sekarang. Bank-bank juga udah bilang, oh kok nggak seperti waktu itu. Jadi kita lihat sepertinya entah sengaja Pak, entah nggak sengaja, di BI itu ada penyerapan uang lebih dari SRBI mungkin untuk menjaga nilai tukar ya. Saya nggak tahu, tapi yang jelas ada penyerapan lebih di sana yang menekan itu ke bawah. Nah, kalau sekarang saya diskusi dengan Bank Sentral, pasti saya masukin ruang Bank Sentral kan. Kalau nanti ke depan, ketika bisa lebih terbuka, lebih menyatu, kita bisa samakan pandangan dengan lebih cepat. Jadi Undang-Undang P2SK ini kan dibuat untuk jaring pengaman sistem keuangan ya. Di depan ada OJK, BI, LPS, baru keuangan terakhir. Nah karena kita yang nyusun, kita taruh di belakang nih, biar nggak ngapa-ngapain kelihatannya. Tapi begini, kalau sampai dari BI, OJK, sampai LPS saja, kita sudah susah. Untuk saya lebih baik kita amalkan undang-undang nanti semaksimal mungkin, sehingga pertumbuhannya maksimal, sehingga tidak pernah sampai LPS. Artinya kalau ekonomi tumbuhnya bagus terus, sistem keuangannya bagus, perbankannya sehat, BI juga tenang, rupiahnya stabil, nggak sampai krisis. Jadi kita tidak akan mengalami krisis. Jadi kunci kita adalah memaksimalkan instrumen yang di kita, di BI, di tempat saya, di OJK, untuk memastikan kita tidak mengalami krisis dan ekonominya bagus terus ke depan. Itu kuncinya. Dan seandainya kepepet sana pun, Undang-Undang P2SK yang baru sudah memberi ruangan yang luas kepada LPS untuk bergerak lebih cepat. Itu yang kita harapkan. Jadi begini, pemerintah akan memastikan sebagai kepala KSK juga ya, semuanya nanti menjalankan Undang-Undang P2SK dengan baik, sehingga kita tidak akan krisis, sehingga Pak Eng itu nganggur. Kira-kira begitu. Kasih tepuk tangan dulu buat Pak Purbaya. Pak Purbaya, tapi saya penasaran Pak, kondisi fiskal sekarang seperti apa Pak? Strategi pengelolaannya juga bagaimana Pak? Ini sudah menjelang akhir tahun 2025. Fiskal baik-baik saja kan. Pajak kita karena ekonomi lambat ya di bawah target semula. Tentunya kita melakukan pengendalian supaya defisitnya tidak melebihi 3%. Dan sudah kita pastikan itu akan terjadi. Jadi kita tidak akan melanggar defisit 3% untuk tahun ini. Saya perlu klarifikasi sedikit ya. Ada majalah The Economist minggu lalu kemarin, saya bacanya kemarin, yang bilang saya merate itu mengambil uang yang disimpan untuk rainy days, untuk keadaan darurat. Ketika saya pindahin 200 triliun dari BI ke perbankan, orang berpikir saya belanja. Padahal enggak, saya cuma pindahin uang, bank yang ngatur. Nah, ibu dia yang ngatur ya, belanjanya di sana. Sehingga ekonomi bergerak. Ibu siapa namanya? Ibu Alexandra. Ibu Alexandra yang ngatur, dan bank-banknya yang ngatur sehingga uangnya bergerak. Dan ekonomi yang mulai kelihatan kan, consumer confidence naik, belanja naik, ini naik, optimisme masyarakat naik, penilaian masyarakat pemerintah naik. Dengan modal zero sebetulnya. Saya nggak belanjain uang, saya cuma pindahin. Jadi yang salah pengertian orang adalah sepertinya si Purbaya Menteri Keuangan sembarangan, habisin duit sembarangan gitu. Enggak, kita cuma pindahin duit, ekonominya balik dengan cost yang hampir zero.